Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kebaikan dan kenikmatannya sehingga pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam pembahasan Kitab Nawaqidul Islami, pembatal-pembatal keislaman, pertemuan yang kelima. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, ar-rabi'u, pembatal Islam yang keempat. Mani'taqada anna ghaira hadiyin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi wa anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi kalladzina yufaddiluna hukmat tawaghiti ala hukmihi fahuwa kafirun. Ya, yang artinya Ar-Rabi'u, pembatal Islam yang keempat. Mani'taqada, yaitu seseorang yang meyakini anna ghaira hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa selain petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akmalu, lebih baik, lebih sempurna, min hadihi, daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna hukma ghairihi, dan juga atau orang yang meyakini selain hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ahsan, lebih baik, min hukmihi, dari hukum yang telah dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalladzina, contohnya seperti orang-orang yang yufaddiluna, lebih mendahulukan, mengunggulkan hukmat tawaghiti, hukum-hukum tawud, ala hukmihi, di atas hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kafirun, maka orang tersebut hukumnya adalah kafir. Ya, pembahasan hari ini ada 3 poin penting. Yang pertama adalah berkaitan dengan hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, perincian orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, hukum yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa. Ya, yang pertama adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadiyu atau petunjuk itu artinya apa? Yaitu tata cara, metode dalam beragama yang telah dituntunkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam beragama. Ya, dan harus kita yakini bahwa petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik daripada petunjuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Dalilnya adalah dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Yang artinya sesungguhnya engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahdi, benar-benar mampu memberikan petunjuk. Ya, bahwasanya
Nabi Muhammad SAW itu Allah katakan, jelaskan bahwa mampu memberikan petunjuk jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang terbaik. Ya, petunjuk Nabi SAW itu adalah petunjuk yang terbaik. Ya, ini di dalam Al-Quran, kitab suci kita, pedoman hidup kita. Ya, contoh keyakinan selain petunjuk Nabi SAW itu lebih baik. Ya, contoh keyakinan yang menunjukkan bahwa petunjuk selain petunjuk Nabi SAW itu lebih baik. Contohnya apa? Ya, misalnya di dalam ritual ibadah, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW telah memberikan contoh. Ya, zikir setelah sholat dengan beristighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam. Kemudian tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir Allahu Akbar masing-masing 33 kali. Ya, ini termasuk petunjuk hadiyu Nabi SAW dalam ibadah. Kemudian ada sebagian orang yang tidak mengamalkan, tidak melaksanakan petunjuk Nabi SAW karena meyakini ada petunjuk yang lain, amalan yang lain yang lebih baik dari kiai torikotnya atau dari perguruannya, ya, perguruan silatnya atau gurunya, guru spiritualnya, ya, mengajari zikir yang lain yang berbeda, dan dia meyakini dan melaksanakan, lebih memilih petunjuknya selain Nabi SAW tadi, misalnya dengan tahlil 1000 kali. Ya, setelah sholat dia membaca tahlil la ilaha illallah 1000 kali, membaca asmaul husna misalnya. Ya, dalam kondisi ini tidak dituntunkan, tidak diberikan petunjuk. Nabi SAW tidak memberikan petunjuk seperti itu. Tapi orang mengamalkan dan meyakini ini lebih baik dengan alasan ini dari kiainya, dari gurunya. Ya, maka keyakinan-keyakinan seperti ini adalah termasuk keyakinan yang berbahaya. Ya, keyakinan yang hukumnya itu kafir. Kenapa? Bisa masuk di dalam kategori kekafiran karena dia telah menentang, melawan dan mendustakan Al-Quran sebagai kitab suci, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran mengatakan petunjuk Nabi Muhammad SAW itu adalah yang terbaik. Tapi ada orang yang mengatakan ada yang lebih baik, ada yang lebih baik ini petunjuk guru saya. Nah, berarti kan dia melawan, menentang dan mendustakan Al-Quran. Dan orang yang mendustakan Al-Quran, apa hukumnya? Jelas, dia kafir. Ya. Kemudian pembahasan yang kedua adalah berkaitan dengan hukum Nabi SAW. Hukum itu artinya adalah keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, dan juga kita harus meyakini hukum yang telah ditentukan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu adalah yang terbaik. Dalilnya dalam surat An-Nisa ayat 65. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajam mimma qadaita wa yusallimu taslima." Yang artinya, demi Rabbmu, demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yu'minuna, mereka tidaklah beriman. Ya, orang-orang tidaklah beriman sampai kapan? Hingga mereka bersedia menjadikan engkau, wahai Muhammad SAW, sebagai hakim, ya, sebagai pemberi keputusan. Ya, seseorang tidaklah beriman sampai
orang tersebut menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai pemberi keputusan dalam permasalahan yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu, kemudian mereka tidak ada keberatan fi anfusihim harajan, ya, tidak ada keberatan menerima keputusan Nabi SAW. Wa yusallimu taslima, dan menerima dengan sepenuh penerimaan. Ya, kalau ada orang-orang yang tidak mau menjadikan Nabi SAW itu sebagai pemberi keputusan, atau menjadikan Nabi sebagai pemberi keputusan, tetapi keputusannya itu dianggap tidak baik, ya, atau ada yang keputusan yang lain yang dianggap lebih baik, sehingga tidak melaksanakan keputusan dari Nabi Muhammad SAW, berarti mereka tidak beriman. Kalau tidak beriman, apa artinya? Ya, berarti kafir. Nah, ini dalil menunjukkan hukum Nabi SAW itu adalah yang terbaik. Contoh keyakinan hukum selain hukum Nabi itu lebih baik, ya, ada keyakinan atau hal-hal yang menunjukkan keyakinan hukum selain hukum Nabi itu lebih baik. Contohnya, ya, Nabi Muhammad SAW telah memberikan hukum keputusan bagi pencuri, misalnya orang yang berbuat kejahatan mencuri, mengambil barang orang lain tanpa izin, itu dipotong tangannya dengan ketentuan, ya, barang yang dicuri berapa jumlahnya, ada ketentuan. Kemudian orang yang minum minuman keras itu dicambuk 40 kali. Pezina itu dirajam atau dicambuk 100 kali, tergantung dia muhson, pernah menikah atau masih berjaga atau gadis. Ya, hukuman bagi pembunuh itu kisos, ya, dibunuh pula, atau diat jika keluarganya memaafkan. Kemudian ada orang meyakini bahwa hukuman potong tangan, hukuman cambuk, rajam ini tidak baik, kejam, dan sudah tidak sesuai dengan zaman, sudah kadaluarsa, ya, tidak sesuai dengan zaman sekarang, tidak bisa diterapkan, ya, sehingga apa? Lebih baik kita menggunakan hukum yang lain, yaitu pencuri ya dipenjara seminggu, misalnya minum khamar dipenjara sebulan, ya, menggunakan keputusan hukum selain apa yang dijelaskan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian perincian seseorang yang berhukum dengan hukum selain Nabi SAW, ini ada perincian kapan dihukumi sebagai orang kafir yang keluar dari Islam dan kapan tidak dihukumi sebagai orang kafir. Yang pertama adalah jika seseorang tersebut meyakini hukum selain hukum Nabi Muhammad SAW, hukum selain hukum Islam itu lebih baik, lebih tepat, lebih cocok pada saat ini, zaman ini, maka orang tersebut jelas kafir, menentang Al-Quran dan menentang hadis Nabi SAW. Yang kedua adalah jika ada orang menyamakan hukum selain Islam, hukum selain Nabi Muhammad SAW disamakan dengan hukum Islam, maka juga kafir, berpendapat sama saja, boleh memilih karena sama saja, tidak ada bedanya. Ya, ini tentu saja tidak tepat karena menyamakan hukum dari Allah dengan apa yang dibuat oleh manusia yang lemah. Kemudian jika ada orang meyakini bahwa hukum Islam, hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu lebih baik, ya, meyakini dalam hatinya lebih baik hukum Islam, hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu lebih baik, akan tetapi ada beberapa sebab dia tidak melaksanakannya. Sebab yang pertama, karena hawa nafsu mengalahkannya. Ya, dia sebagai seorang pemimpin sudah berusaha membuat aturan, peraturan daerah, misalnya dia sebagai gubernur atau sebagai bupati membuat aturan, keputusan gubernur, ya, untuk melarang miras atau wajib sholat jamaah. Tetapi setelah dia buat,
ternyata banyak penentangan dari anak buahnya, ya, para bupati, para camat, para lurah protes, tidak setuju dan melawan. Ini aturan tersebut memberatkan, tidak bisa diterapkan, masyarakat belum siap, banyak alasan-alasan yang disampaikan sehingga aturan tersebut pun tidak diberlakukan karena hawa nafsu nanti takut, ya, tidak dipilih lagi oleh rakyat. Kalau saya memaksakan hukum ini, nanti masyarakat tidak memilih saya. Besok nanti saya diturunkan, tidak jadi pemimpin lagi. Hawa nafsu mengalahkannya. Walaupun hatinya meyakini ini yang terbaik, ini yang benar, tetapi hawa nafsu mengalahkannya. Ya, seperti ini tidak dikafirkan. Ya, dia dosa besar. Kemudian yang kedua, karena kondisi yang menuntutnya. Contohnya seseorang yang kecurian uangnya atau hartanya, maka orang tersebut lapor ke polisi. Ya, walaupun dia yakin kalau lapor polisi pencurinya ditangkap, diadili, nanti paling dihukum sebulan, 2 bulan, ya, dengan pengadilan diterapkan hukum selain hukum Islam. Tapi kalau dia tidak lapor, uangnya tidak akan ketemu, hartanya tidak akan kembali, maka kondisi menuntutnya dia harus lapor, ya, walaupun hukum yang ada bukan hukum Islam. Nah, seperti itu juga tidaklah terlarang, ya, tidaklah dihukumi orang tersebut kemudian kafir karena kondisi terpaksa, darurat, harus dia kerjakan untuk mendapatkan hartanya yang hilang. Kemudian yang ketiga, ketidaktahuan menyertainya. Seseorang yang meyakini hukum Islam itu lebih baik, tetapi dalam pelaksanaannya dia tidak tahu hukum Islam itu seperti apa. Dia tahu hukum yang ada itu ya sesuai dengan Islam. Yang penting saling menjaga keamanan, ketertiban. Islam itu yang penting aman, damai, seperti itu. Karena tidak tahu perincian-perinciannya di dalam syariat Islam. Walaupun keyakinan dalam hatinya hukum Islam itu sebenarnya lebih baik. Tapi karena kebodohan dan ketidaktahuannya, maka seperti itu juga insya Allah termaafkan dan tidak dihukumi sebagai orang yang kafir. Ya. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwa tidak semua orang yang berhukum dengan hukum selain Islam itu kafir, ya, adalah di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat ke-44. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Yang artinya, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Ya, ayat ini dipakai oleh orang-orang Khawarij untuk mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Islam. Tetapi bagaimana penafsiran yang benar, pemahaman yang benar disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu sebagai tarjumanul Quran, ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendoakan Ibnu Abbas sebagai ahli, seorang yang ahli dalam mentafsirkan Al-Quran, termasuk sahabat yang paling ahli dalam tafsir Al-Quran. Beliau mengatakan, sesungguhnya perbuatan tersebut bukanlah termasuk kekafiran seperti yang mereka pahami, ya, bantahan kepada orang-orang Khawarij. Sesungguhnya hal tersebut bukanlah kekafiran yang mengeluarkan dari Islam, tetapi itu adalah kekafiran kecil di bawah tingkatan kekafiran besar. Ya, orang-orang kafir di sini yang dimaksud adalah kekafiran kecil, bukan kekafiran yang besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Dikafirkan pemerintahnya, semuanya dikafirkan, kemudian halal darahnya, yaitu keliru, pemahaman yang salah besar, tidak sesuai dengan tafsir yang benar, pemahaman yang benar, seperti yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, ini
disebutkan dalam tafsir At-Tabari, Qurtubi, Ibnu Katsir, dan tafsir-tafsir yang lainnya. Kemudian pelajaran yang penting yang bisa kita ambil dari hal ini adalah tidak boleh mengkafirkan pemerintah secara total ya, yang tidak berhukum dengan hukum Islam. Ya, pemerintah yang tidak memakai hukum Islam kemudian dikafirkan secara total, itu pemahaman yang keliru, sesuatu hal yang salah dan berbahaya. Ya, karena tadi tidak semua orang yang tidak berhukum dengan Islam itu terus dikafirkan, ada perinciannya. Kemudian yang kedua, penerapan hukum Islam tidak akan bisa dicapai dengan mengikuti pemilu dan masuk parlemen jadi pemimpin. Tetapi penerapan hukum Islam akan bisa dicapai dengan menyebarkan ilmu dan dakwah kepada masyarakat di kalangan bawah. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Jibril pernah duduk di samping menceritakan hadis yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, menceritakan bahwa malaikat Jibril pernah duduk di samping Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat Jibril melihat ke langit dan mendadak ada malaikat yang lain yang turun dari langit. Maka Jibril pun berkata kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya malaikat ini belum pernah turun sejak diciptakan beberapa saat yang lalu. Kemudian dia turun dan berkata, malaikat ini, wahai Muhammad, Rabbmu telah mengutusku kepadamu. Dia berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, apakah kamu ingin Rabbmu menjadikanmu sebagai raja, pemimpin, dan seorang nabi seperti Nabi Sulaiman, pemimpin, raja, dan juga nabi. Nabi Dawud juga nabi dan juga raja yang menguasai rakyat. Ataukah kamu ingin menjadi seorang hamba dan seorang utusan, rasul dan abdun? Lalu Jibril menyela, tawadhu'lah kamu kepada Rabbmu wahai Muhammad. Segera dijawab dengan baik. Maka Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, aku memilih menjadi seorang hamba dan utusan saja, tidak sebagai seorang raja dan rasul. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, dalam hadis ini menunjukkan kepada kita kenapa Rasulullah SAW tidak memilih sebagai seorang raja, pemimpin yang ditaati, punya anak buah, punya prajurit, punya kekuatan militer, sehingga memaksa rakyatnya untuk langsung masuk Islam, mengikuti syariat tauhid. Ya, kalau punya kekuatan kan mudah, tetapi tidak seperti itu, karena belum tentu orang yang punya kekuatan menjadi pemimpin kemudian langsung otomatis ditaati, tidak. Kalau rakyatnya belum paham, punya ilmu, belum sadar, maka aturan yang dibuat oleh pemimpin juga tidak akan diikuti dengan baik, bahkan mereka akan melawan, memberontak. Misalnya sekarang masuk parlemen, menjadi pemimpin, kemudian membuat perda atau peraturan presiden, peraturan gubernur, peraturan bupati, ya, semua wajib sholat 5 waktu, wajib toko semua ditutup saat sholat, dalam kondisi rakyat belum punya ilmu, belum paham, ya, dasarnya belum punya kesadaran, maka rakyat juga akan memberontak, belum siap. Aparat juga belum siap untuk melaksanakan aturan tersebut. Tidak ada kontrol, juga tidak ada pengawasan. Sama saja aturan tidak akan dilaksanakan. Sekedar aturan omong kosong saja. Maka ya tidak benar ya hukum Islam diterapkan otomatis dengan menjadi parlemen atau menjadi pemimpin, tidak. Tetapi hukum Islam itu bisa diterapkan dengan ilmu dan dakwah yang dibangun dari dasar masyarakat memahami ilmu dan memiliki kesadaran sehingga melaksanakan hukum Islam dengan baik, sukarela. Maka dengan seperti inilah hukum Islam, negara Islam akan tercapai dengan baik. Barakallahu fikum, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.